Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Panhar, D3 Farmasi Universitas Karya Bangsa Palembang. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Identifikasi Kandungan Formalin pada Tahu Putih yang dijual di pasar tradisional Kota Kayu Agung tahun 2020. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penguji 1, Bapak Purnama MSI APT, penguji 2, Bapak Yosua Marata Sihotang MSI APT, dan penguji ketiga Ibu Riza Apriani Sarjana Farmasi APT. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Identifikasi Kandungan Formalin pada Tahu Putih yang dijual di pasar tradisional Kota Kayu Agung tahun 2020. Bahan tambahan pangan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah bahan yang biasanya telah digunakan sebagai alat makanan dan tidak mempunyai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan dan dicampurkan suatu pengelolaan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas untuk meningkatkan mutu makanan tersebut. Tahu putih berasal dari Cina yang disebut taufi, yang artinya makanan yang dibuat dari kedelai yang dilunakan, dihancurkan menjadi bubur. Ditinjau dari segi kesehatan, tahu merupakan makanan yang menyehatkan dan mengandung zat-zat yang dibutuhkan dalam menambah gizi masyarakat. Kandungan protein tahu cukup tinggi, 12,9 gram untuk setiap 10 gram bahan, tetapi lebih rendah dari kandungan protein tempe. Tahu merupakan salah satu sumber zat protein nabati. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formalin dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, formalin merupakan bahan kimia yang penggunaannya dilarang untuk produk makanan. Kegunaan formalin yaitu untuk mengawetkan mayat, membasmi lalat dan serangga dan pengganggu lainnya, pengeras lapisan gelatin dan kertas dalam dunia fotografi, bahan pembuatan sutra sintesi, zat pewarna cermin, bahan pembuatan produk parfum, bahan untuk produk kosmetika dan pengeras kuku, untuk bahan pembuatan pupuk dan urea, dan pencegah korosi untuk sumur minyak. Bahaya formalin terhadap kesehatan ada 3, yaitu bahaya utama: luka bakar pada kulit, iritasi pada saluran pernapasan, reaksi alergi, dan bahaya kanker pada manusia. Bahaya jangka pendek atau akut: iritasi pada hidung dan tenggorokan, bersin, sakit dada berlebihan, lelah, jantung berdebar, sakit kepala mual dan muntah. Bahaya jangka panjang atau kronis: sakit kepala, gangguan pernapasan, batuk-batuk, radang, selaput lendir hidung, kulit akan terasa panas, radang di selaput mata, menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan. Variabel independen yaitu kandungan formalin, variabel dependen tahu. Hipotesis adanya kandungan formalin sebagai zat pengawet pada sampel tahu yang dijual di pasar tradisional Kota Kayu Agung tahun 2020. Desain penelitian ini adalah jenis penelitian observasi, yaitu merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti dengan pemeriksaan kualitatif terhadap ada atau tidaknya kandungan formalin dalam tahu putih yang dijual di Kota Kayu Agung. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Juni tahun 2020. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Universitas Karya Bangsa Palembang tahun 2020.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua tahu yang diambil dari seluruh pedagang tahu yang dijual di pasar tradisional di Kota Kayagung tahun 2020. Untuk sampelnya penelitian ini adalah tahu putih yang diambil dari seluruh pedagang tahu putih yang dijual di pasar tradisional Kota Kayagung tahun 2020. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer didapat melalui pemeriksaan langsung dan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh data dari pustaka serta data yang diperoleh dari penelitian langsung. Pemeriksaan formalin di Laboratorium Farmasi Universitas Kadarsaan Palembang. Untuk uji kualitatif alat dan bahannya, yang pertama alat yaitu pipet tetes, batang pengaduk, tabung reaksi, lumpang dan alu, timbangan, kertas saring, dan corong pemisah. Untuk bahannya sendiri menggunakan larutan KMNO4, tahu putih, dan aquades. Prosedur kerja menggunakan metode KMNO4. Langkah-langkah pemeriksaan laboratorium dilakukan yaitu sampel dihancurkan dengan lumpang, lalu masukkan 5 ml aquades ke dalam wadah yang telah berisi sampel yang dihancurkan. Kemudian ambil fitrat dari tahu yang telah dihancurkan dan diberi aquades tadi dengan cara disayat 2 kali. Masukkan ke dalam tabung reaksi, teteskan 2-3 larutan KMNO4 ke dalam tabung reaksi yang telah berisi fitrat dari sampel. Lalu lihat perubahan yang muncul. Hasil positif jika berwarna ungu dari larutan KMNO4 perlahan pudar dan hilang. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata salah dan kurang berkenan di hati ibu bapak. Saya memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.